Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin di seluruh tanah air, Nabi Nuh diberi umur 950 tahun, berdakwah sepanjang hidup. 800 tahun beliau dakwah, dapat pengikut tidak lebih 80 orang, rata-rata 10 tahun satu. Yang dihadapi ini umat yang kurang ajar, bandel, bajingan, tengik. Kalau diceramahi, telinganya ditutup dengan tangannya. Ini saking kurang ajarnya ini umat. Diberikan dakwah, telinganya ditutup dengan tangan. Nabi Nuh ketika di puncak kesabarannya munajat, ya Rabb, bagaimana Nuh? Siang malam saya berdakwah kepada umat ini, saya sampaikan risalahmu, saya canangkan seruanmu, saya sampaikan ajaranmu. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara, siang malam saya berdakwah kepada umat. Wa inni kullama da'autuhum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, tiap kali saya sampaikan dakwah kepada mereka, mereka tutup telinganya dengan tangannya. Saya tidak sanggup menghadapi umat seperti ini, ya Allah. Habis mau kamu bagaimana Nuh? Sikat saja sudah semua ini, bikin mati saja. Nanti kalau punya anak, anaknya kafir lagi. Lebih baik bapak moyangnya, mbah-mbahnya sikat semua. Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara, jangan disisakan orang kafir, habisin semua. Itu mau kamu? Iya. Buat kapal Nuh, nanti aku turunkan banjir. Dengan apa saya membuat kapal ya Rabb? Pakai kayu Nuh. Kayunya dari mana ya Rabb? Dari pohon tentu. Pohonnya belum ada ya Rabb, tanam dulu Nuh. Membuat kapal kayunya nanam pohon dulu. Apa artinya? Perjuangan bukan simsalabim abracadabra. Perjuangan bukan makan lombok, ini hari dimakan, ini hari pedas. Perjuangan itu proses, ada keringat, ada air mata, ada darah, tempo-tempo nyawa. Itulah perjuangan. Sudah pohon ditebang, buatkan kapal di tengah kampung. Umat unjuk rasa lagi. Nuh makin gila, bikin kapal di tengah kampung, mau belayar kemana? Selesai Nuh, selesai ya Rabb, naik. Orang-orang yang beriman bersamamu naik, binatang serba sepasang naik. Naik Nuh, naik orang beriman, naik binatang serba sepasang. Gerimis mulai turun. Setelah kapal semua terisi, Nabi Nuh kontrol. Sudah naik semua? Sudah. Nuh, Mas Bejo ada? Ada. Bawa Painem, naik sudah, masuk. Oke. Hei, Kan'an anak saya ikut tidak naik kapal? Kami tidak lihat Nuh. Turun ke bawah. Ada Kan'an? Kami tidak lihat Nuh. Naik ke atas buritan. Kelihatan Kan'an tidak ikut naik kapal, kumpul bersama orang kafir di daratan. Inilah potret kehidupan. Kumpul dengan orang-orang kafir. Berapa banyak anak-anak kita tidak mau ikut orang tuanya ke masjid, kumpul dengan orang-orang kafir di tempat maksiat. Nuh karena sayang kepada anak, dari atas kapal memanggil, ya bunayyarkam ma'ana. Ya, ini bahasa orang manggil Pak. Kan'an, kesini nak, naik kapal sama papi. Ini terjemahan bebas. Jawab Kan'an di bawah,
Tidak mau Pak, saya di sini saja. Jangan nak, Allah sedang murka, akan turun banjir. Kalau datang banjir Bapak, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Saya akan naik ke gunung tinggi yang bisa menyelamatkan saya dari banjir. Kan'an naik ke gunung tinggi, gunung pun tenggelam dihantam banjir. Dalam puncak kepedihan, Nabi Nuh akhirnya sadar, ya Allah, kalau orang kafir tenggelam memang saya yang minta, tapi Kan'an kan anak saya. Nuh, anggap Kan'an bukan anakmu. Wa innahu amalun ghairu salih. Nuh sadar, akhirnya bilang, ana urid wa anta turid wallahu fa'alun lima yurid. Aku punya kemauan, kau Kan'an punya kemauan, Allah juga punya kemauan. Kemauan Allah lah yang akhirnya jadi kenyataan. Nek sekarang juga kita ngadepi musim banjir. Bukan banjir air saja, banjir peradaban-peradaban yang masuk ke negeri kita. Banjir maksiat, banjir munkarot. Kalau kita sudah ke masjid, kita sudah naik kapal. Tolong kontrol anak-anak kita. Tolong kontrol tetangga kita. Ayo naik kapal. Banjir. Ditutup ayat ini dengan wala'allakum tashkurun. Atas hidayah yang diberikan kepada kita, kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan, bisa takbiran, dan diakhiri dengan ungkapan tasyakkur. Tasyakkur dan tafakkur, mensyukuri nikmat. Saya berulang kali mengingatkan, nikmat bisa berubah menjadi azab kalau kita tidak pandai mensyukurinya. Bayangkan Pak, tahun 87-an kita itu jadi negara yang berswasembada pangan. Beras kita cukup untuk rakyat kita. Sekarang kita jadi pengimpor beras terbesar. Kita beli beras ke Vietnam, kita beli beras ke Thailand, ke negara-negara yang lebih kecil dari kita. Kenapa? Karena sawah kita tanami gedung dan beton. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, aku tambah nikmat. Kalau kamu ingkar, tidak pandai bersyukur, awas, azabku pedih. Maka ungkapan saya, orang kaya bisa masuk surga karena hartanya, orang kaya bisa masuk neraka juga karena hartanya. Syukur apa tidak syukur? Nah, saya masih ingat sebuah cerita. Mau dengar? Mau dengar? Pada waktu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, menjadi Amirul Mukminin, itu yang jadi gubernur di Mesir adalah Amr bin As. Satu saat Amr bin As ingin mendirikan masjid, tapi tanah lokasi masjid itu milik orang Yahudi. Ada gubuk di situ. Dipanggil Yahudi ini oleh Amr bin As. Saudara Yahudi, iya. Itu rumahmu ya? Iya. Sudah tahu belum? Belum. Ya memang saya belum kasih tahu. Begini, kamu bangun sembarangan saja, rumahmu kena jalur hijau itu. Lalu saya mau bangun masjid di situ. Ya tapi ada rumah saya Pak. Sudahlah, rumahmu saya bayar, saya beli. Nggak mau Pak, rumah saya cuma itu-itunya. Saya bayar 2 kali lipat. Nggak mau Pak, nggak mau. Sudahlah, saya ganti rugi. Ya nggak mau Pak, namanya juga ganti rugi Pak, biar digantikan tetap rugi. Mangkel Amr bin As ini wong cilik kok bertingkah amat. Si amat aja nggak bertingkah. Panggil kamtib. Hei Gusur, ditarik rumah Yahudi ini, ambrol. Menitiskan air mata si Yahudi di sudut kehidupan. Begini wong cilik ini sudah jatuh tertimpa tangga. Rumah cuma sak gubuk-gubuknya diderek oleh petugas. Pikir-pikir Amr bin As kan cuma gubernur, di atasnya kan masih ada khalifah Umar bin Khattab. Saya mau lapor ke pusat. Berangkat Yahudi ini dari Mesir menuju Madinah.
berhari-hari berjalan, sambil berpikir, ini nanti kalau saya laporan kepada khalifah, apa pengaduan saya diterima? Wong saya rakyat kecil, lagian Yahudi, sementara yang menggusur saya ini gubernurnya sendiri. Terus dia berjalan sampai di kota Madinah. Lewat tengah hari dia mulai cari-cari. Ada orang, ketemu orang sedang tidur di bawah pohon kurma. Selamat siang Pak. Siang. Saya mau numpang tanya Pak. Tanya apa? Bapak tahu Khalifah Umar bin Khattab? Tahu. Istananya di mana Pak? Istananya di atas lumpur. Di atas lumpur? Iya. Pakaian kebesarannya apa Pak? Sutra? Bukan. Pakaian kebesarannya malu dan takwa. Pengawalnya banyak Pak? Banyak. Berapa peleton? Pengawalnya yatim, orang jompo, kelompok mustadafin, orang-orang lemah, janda-janda tua. Itu pengawalnya. Pakaian kebesarannya malu dan takwa. Pengawalnya orang-orang lemah, tidak berdaya. Kok begitu Pak? Begitulah Umar bin Khattab. Orangnya sekarang di mana Pak? Di depan kamu. Jadi Bapak, iya. Bapak, iya. Saya Umar. Ada apa Mas? Oh, yang datang dari Semarang waktu itu. Gini loh Pak, saya mau menuntut keadilan. Keadilan kenapa? Gubernur Bapak Amr bin As itu Pak zalim. Kenapa dia? Gubuk saya main tarik saja, runtuh. Saya nggak punya rumah lagi, wong saya ini golongan makmur, cuma rumah sama sumur. Lalu untuk apa? Katanya dia mau bangun masjid di situ Pak. Dipaksanya rumah kamu ditarik sampai runtuh. Iya. Yahudi? Ya Pak. Itu ada tempat sampah ya. Betul Pak. Di situ banyak tulang unta. Coba kau cari satu tulang unta bawa ke sini. Bingung Yahudi. Pak, saya jauh-jauh dari Mesir ke sini ini mau cari keadilan. Kalau tulang unta di Mesir juga banyak Pak. Sudahlah, kau ambil saja tulang itu. Berangkat Yahudi penuh tanda tanya, ambil sebuah tulang unta, diberikan kepada Khalifah Umar bin Khattab. Tulang ini diambil, Umar hunus pedangnya, dengan ujung pedang dibuat garis lurus di atas tulang unta itu. Rat. Selesai. Yahudi, iya Pak. Sekarang kau kembali ke Mesir, serahkan tulang ini kepada Umar bin Amr bin As. Makin bingung Yahudi. Jauh-jauh datang kemari kira mau dapat keadilan, cuma dapat tulang. Ya sudahlah, namanya wong cilik, berangkat dia pulang ke Mesir. Berhari-hari sampai di Mesir. Pak Gubernur, ya lapor. Ada apa Yahudi? Saya dari pusat. Loh, kamu dari Madinah? Iya Pak. Ngapain sih kamu ke sana-sana? Nuntut keadilan. Kamu bertemu Khalifah? Ketemu Pak. Terus tulang. Ini loh Pak, salam dari beliau, tulang. Apa maksudnya? Aku nggak ngerti lah itu Pak. Yes, go rene. Diambil tulang itu. Amr bin As melihat ada garis lurus dengan ujung pedang, gemetar badannya, keringat bercucuran. Kepala proyek dipanggil. Mas, ini proyek masjid batal. Gubuk Yahudi dirikan lagi. Loh Pak, kata kepala proyek, saya kan sudah menang tender Pak. Wes, nggak ada urusan, sampean mau menang mau kalah tender, proyek batal. Itu gubuknya Yahudi dirikan lagi. Yahudi makin bingung. Ada gubernur dapat tulang gemetar. Pak Gob, ya
Sebenarnya apa yang terjadi? Apa-apa. Kamu sedikit-sedikit main pusat. Bu, yang ngomong dulu toh. Ya kan awalnya saya sudah ngomong, Pak, tapi gubuk saya tetap ditarik. Percuma ya saya ke pusat, Pak. Saya dapat teguran keras dari khalifah. Tahu kau apa artinya ini? Seolah beliau berkata, "Hei Amr bin As, jangan mentang-mentang sedang berkuasa kau bertindak seenakmu. Berlaku lurus dan adillah kamu seperti lurusnya garis di atas tulang ini." Kalau kau tidak lurus, kalau kau tidak berlaku adil, aku yang akan meluruskanmu dengan pedangku. Itu bahasa simbolik. Siapa yang gak gemeter? Kamu. Pusat. Wedus. Ya ini nek coro kita. Oh Pak, kalau begitu Islam adil ya Pak? Adil. Jadi saya menang Pak? Menang kamu. Padahal saya Yahudi. Tapi menang ya? Menang. Pak, sudahlah kalau begitu Pak. Bagaimana? Itu gubuk saya ambil saja Pak. Tanah-tanahnya sak gubuk-gubuknya Bapak ambil. Silahkan kalau mau dibangun masjid. Tidak cuma sekedar itu Pak. Mulai hari ini Bapak dengarkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yahudi bisa menang perkara menghadapi gubernur. Kalau ini terjadi di Indonesia, amin. Oke, lalu siapa pemimpin adil itu? Setiap kita kan pemimpin. Presiden pemimpin di negaranya, gubernur pemimpin di provinsinya, bupati pemimpin di kabupatennya, Pak Camat pemimpin kecamatannya, Pak Lurah pemimpin di kelurahannya, suami pemimpin di rumah tangganya, anak muda pemimpin bagi dirinya. Dan setiap kita akan dimintakan tanggung jawab. Anak muda pemimpin buat dirinya, nanti diminta tanggung jawab. Kakimu kau bawa jalan kemana? Tanganmu ngambil apa? Lidahmu bicara apa? Matamu menteleng, apa yang dilihat? Seluruhnya akan dimintakan pertanggungan jawab. Marilah kita jadi orang yang adil kepada diri, kepada keluarga, dan akhirnya kepada masyarakat, bangsa dan negara. Hadirin yang saya hormati, satu ayat yang sering dibaca pada akhir khutbah khatib Jumat, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan kamu berlaku adil dan berbuat ihsan. Tidak sekadar adil tapi ihsan. Ihsan nilainya lebih tinggi dari adil. Contoh, nak, tolong taruh telur itu di pinggir meja. Anak yang adil apa adanya, ditaruh telur di pinggir meja. Anak yang ihsan lain. Lah iya, perintahnya sih di pinggir meja, tapi kalau pas di pinggir meja kan jatuh ke bawah, ke tengah sedikit. Ini ihsan. Oleh karena itu, mari, perjuangan menegakkan keadilan masih panjang. Jalannya tidak lurus bertabur bunga, menanjak menurun, banyak onak dan duri. Namun seperti yang dikatakan seorang tokoh, masih Napoleon, kalau ada 1000 orang penegak keadilan, saya satu dari yang 1000 itu. Kalau ada 100 penegak keadilan, saya juga satu dari yang 100 itu. Kalau ada 10 orang menegakkan keadilan, saya juga satu dari yang 10 itu. Kalau hanya 1 orang yang menegakkan keadilan, maka sayalah yang 1 itu. Tetap konsisten berjuang menegakkan keadilan, walaupun besok langit akan runtuh, walaupun besok akan kiamat, keadilan tetap harus ditegakkan. Ini reformasi yang ketiga.
menegakkan keadilan, mengayomi masyarakat dengan hukum yang tegas. Dan Rasul menjadi contoh. Ini yang hebat. Misalnya beliau berkata, "Wallazi nafsi biyadihi, law anna Fatimah binti Muhammadin sarqat, laqata'a Muhammadun yadaha." Demi Allah, andai kata Fatimah putri Muhammad mencuri, jangan orang lain, Muhammad sendiri yang akan memotong tangannya. Hukum berwibawa, masyarakat terlindungi. Kenapa? Nabi jadi contoh. Jelas? Beliau mengajarkan orang beramal. Kepada putrinya beliau mengatakan apa? I'mali ya Fatimah, i'mali fa inni la ughni anki minallahi syai'a. Fatimah, beramal kau. Fatimah, beramal kau. Fatimah, solat kau. Fatimah, puasa kau. Fatimah, zakat kau.